Negeri kaya, tapi tidak memproduksi. Tahukah kamu, kita hidup di negeri yang tanahnya subur, lautnya luas, gunungnya penuh nikel, hutannya penuh kayu, perut buminya penuh emas. Tapi, kenapa yang kita pakai justru barang impor? Kenapa anak muda sarjana antre kerja, padahal bahan baku di depan mata? Kenapa pendidikan penuh teori, tapi bengkel produksi sepi? Apa sebenarnya yang dipikirkan para elit? Kita kaya, tapi bukan pemilik industri. Masalahnya, bukan kita tidak punya sumber daya. Masalahnya adalah kita tidak menguasai proses produksinya. Kita kirim nikel mentah, kita beli baterai mahal. Kita kirim sawit mentah, kita beli produk turunan mahal. Kita kirim ikan, kita beli makanan kaleng impor. Nilai tambahnya diambil siapa? Bukan petani, bukan buruh, bukan rakyat, tapi negara yang menguasai teknologi, mesin, dan merek. Pendidikan atau pabrik ijazah. Sekarang kita masuk ke hal yang jarang dibahas jujur. Sekolah kita, apakah dirancang untuk menciptakan produsen atau menciptakan pencari kerja? Dari kecil kita diajarkan hafal, ujian, lulus, cari kerja. Jarang diajarkan bangun mesin, rancang produk, buka pabrik, kelola distribusi. SMK banyak, tapi berapa yang benar-benar punya workshop modern? Kampus banyak, tapi berapa riset yang benar-benar jadi industri? Banyak skripsi, sedikit pabrik. Banyak teori, sedikit produksi. Apa pikiran kaum elit? Ini pertanyaan paling sensitif. Apakah mereka tidak tahu? Mereka tahu. Apakah mereka bodoh? Tidak. Lalu kenapa tidak berubah? Karena sistem memberi insentif jangka pendek. Politisi hidup 5 tahunan. Industri butuh 20 tahun. Impor bikin harga cepat stabil. Bangun industri nasional butuh waktu dan resiko. Mana yang lebih aman secara politik? Yang cepat terlihat hasilnya. Bab 4. Kenapa produksi itu berisiko? Produksi bukan cuma soal bahan baku. Produksi butuh teknologi, modal besar, energi murah, rantai pasok, pasar global. Kalau negara serius bangun industri nasional, itu artinya harus siap melawan dominasi produk impor, melawan tekanan dagang global, melawan kepentingan korporasi besar. Dan itu tidak mudah, butuh keberanian. Warisan struktur lama. Sejak zaman kolonial, banyak negeri seperti kita didesain sebagai pemasok bahan mentah, pasar barang jadi. Struktur itu bertahan puluhan tahun, dan mengubah struktur ekonomi itu seperti memindahkan kapal raksasa. Lambat, beresiko, butuh visi jangka panjang. Tidak semua elit mau ambil resiko itu. Kenapa pelatihan praktis langka? Pelatihan praktik mahal, butuh mesin, butuh bahan, butuh mentor industri. Lebih murah bikin seminar, lebih murah bikin kelas teori. Anggaran pendidikan sering habis di gedung, administrasi, seremonial, bukan di mesin produksi nyata. Akibatnya apa? Lulusan siap ujian, tapi tidak siap produksi. Apa tujuannya untuk rakyat? Pertanyaan paling dalam. Apakah sistem ini sengaja dibuat agar rakyat hanya jadi konsumen, atau memang belum ada keberanian untuk mengubah arah? Kalau negara hanya fokus konsumsi, maka rakyat akan kerja di sektor jasa, bergantung pada impor, rentan krisis global. Tapi kalau negara fokus produksi, maka rakyat akan punya industri, punya nilai tambah, punya daya tawar. Bab 8. Apa yang harus terjadi? Kalau benar-benar mau berubah, maka pendidikan harus terhubung langsung ke industri. SMK harus punya unit produksi nyata. Riset kampus wajib dikomersialisasi. Industri strategis harus dilindungi sementara. Energi harus murah untuk manufaktur. UMKM harus naik kelas ke pabrik kecil menengah. Tapi, perubahan itu tidak instan. Harga mungkin naik dulu. Proses mungkin lambat. Tekanan global mungkin datang. Pertanyaannya, apakah kita siap transisi? Tamparan terakhir. Negeri ini tidak kekurangan bahan baku. Tidak kekurangan orang pintar. Yang sering kurang adalah keberanian sistem untuk berubah arah. Selama kita nyaman jadi pasar,
kita akan terus impor. Selama kita takut membangun industri sendiri, kita akan terus kirim mentah. Dan selama pendidikan hanya mencetak pencari kerja, bukan pencipta produksi, kita akan terus bertanya, kenapa negara tidak mengembangkan produksi? Jawabannya bukan karena tidak bisa, tapi karena arah kebijakan menentukan nasib bangsa. Sekarang pertanyaannya bukan lagi apa yang dipikirkan elit, tapi apa yang kita tuntut sebagai rakyat. Jika konten @gladiator neraka bermanfaat, like, comment, subscribe, and share.